Bab 1. Nubuatan. Bukan untuk menakutkan, tapi mempersiapkan. Alkitab dimulai dengan kata-kata ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Kalimat sederhana ini membuka seluruh cerita besar Alkitab. Dari penciptaan sampai kitab Wahyu, kita melihat satu hal. Allah selalu berbicara kepada umatnya. Dan salah satu cara dia berbicara adalah lewat nubuatan. Tetapi saya ingin tegaskan dari awal. Nubuatan bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mempersiapkan kita. Dalam Amos 3:7 tertulis, "Sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi." Allah bukan Allah yang suka membingungkan kita. Ia tidak meninggalkan anak-anaknya dalam gelap. Ia justru memberikan petunjuk tentang masa depan supaya kita berjalan dengan iman dan harapan. Masalahnya, banyak orang hari ini kalau dengar kata nubuatan langsung berpikir tentang binatang aneh, angka-angka, atau bagan rumit. Ada yang berkata, itu terlalu sulit, terlalu menakutkan. Ada juga yang sebaliknya, terlalu sibuk menghitung tanggal, menebak-nebak peristiwa dunia, sampai lupa intinya. Kedua sikap ini salah. Nubuatan bukan teka-teki yang membingungkan. Nubuatan bukan diberikan untuk membuat kita ketakutan. Alkitab berkata dalam Wahyu 19:10, "Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuatan." Artinya inti dari nubuatan bukan binatang, bukan angka, bukan rahasia tersembunyi. Inti nubuatan adalah Yesus Kristus. Dia yang awal dan akhir, Dia yang memegang sejarah, dan Dia yang segera datang kembali. Izinkan saya ceritakan sebuah ilustrasi sederhana. Seorang anak kecil sangat takut pada petir dan guntur. Setiap kali langit menghitam dan guntur menggelegar, ia gemetar. Suatu malam, ayahnya menggandeng tangannya dan mengajaknya ke jendela. "Lihat kilat itu, Nak," kata sang ayah. "Cahaya itu hanya sesaat, tidak bisa menyakitimu. Aku ada di sini bersamamu. Setiap kali kilat menyala, ingatlah, hanya sebentar, lalu berlalu. Tapi aku tetap di sini." Petirnya tidak berhenti. Guntur tetap menggelegar. Tapi ketakutan anak itu mulai hilang. Mengapa? Karena ia tahu ayahnya bersamanya. Begitu juga nubuatan. Nubuatan tidak menghentikan badai dunia. Nubuatan tidak mencegah bangsa-bangsa bangkit dan runtuh. Tapi nubuatan memberi kita jaminan. Bapa kita tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah menuliskan ceritanya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Inilah mengapa nubuatan penting hari ini. Ia menguatkan iman kita saat dunia berguncang. Ia menolong kita tetap berdiri teguh ketika banyak orang goyah. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak berjalan sembarangan. Semua ada di bawah kendali Allah. Dan nubuatan juga membuktikan bahwa Alkitab bisa dipercaya. Dengarkan kata Yesaya 46:9-10. "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terjadi, yang berkata, keputusanku akan tetap berdiri dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Apa yang membedakan Alkitab dengan kitab lain? Inilah, Allah Alkitab menyatakan akhir dari sejak awal. Tidak ada manusia bisa melakukannya. Tidak ada ilmuwan, tidak ada politikus, tidak ada filsuf yang bisa dengan pasti mengatakan apa yang akan terjadi besok. Tetapi Allah bisa. Pikirkan tentang ratusan nubuatan yang menunjuk kepada Yesus Kristus, tentang tempat kelahirannya, bagaimana Dia hidup, bagaimana Dia mati, bahkan kebangkitannya. Semua terjadi dengan tepat. Itu mustahil jika hanya kebetulan. Mengapa bisa begitu? Karena penulis nubuatan adalah juga penguasa sejarah. Jadi setiap kali kita membaca nubuatan, kita tidak hanya membaca ramalan. Kita sedang melihat bukti bahwa Alkitab benar, bahwa Allah berdaulat, dan bahwa Yesus sungguh nyata. Dan yang paling indah, nubuatan itu penuh pengharapan. Sayangnya,
Ada yang memberitakan nubuatan seakan-akan hanya berisi bencana, perang, kelaparan, penyakit, tanda binatang. Semua itu nyata, ya, tetapi itu bukan inti nubuatan. Intinya adalah janji Allah di akhir. Wahyu 20:1-4 berkata, "Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi perkabungan, atau tangisan, atau rasa sakit, karena hal-hal yang dahulu sudah berlalu." Lihatlah, nubuatan tidak berakhir dengan ketakutan. Nubuatan berakhir dengan sukacita. Nubuatan berakhir dengan Yesus tinggal bersama umatnya selamanya.